Chapter 259 I'm sorry. Yah, Marsekal tua, aku benar-benar tidak bisa mengurus pekerjaan ini. Kamu masih harus bertanya pada Gao Ming. Zuo Fan buru-buru melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya untuk bangkit dan pergi. Sebuah cahaya biru menyala, dan prajurit roh tingkat ke-6 dan pedang bulan tebas naga bertanduk dimasukkan di depannya segera, dengan wajah serius dan bertanya. Mengapa? Zuo Fan tidak menyadari bahwa dia tidak bisa tertawa atau menangis. Ada apa dengan ini? Aku hanya tidak ingin melakukannya. Namun, karena dia harus bertanya-tanya mengapa, Zuo Fan hanya mengangkat lehernya dan menolak secara langsung. Seperti kata pepatah, pria yang baik bukanlah seorang prajurit. Kentut. Tetapi begitu dia berbicara, Dugu Zantian meneteskan air liur di wajahnya. Kalau begitu dia adalah pendapat yang bodoh, Zuo Fan, kamu adalah keturunan yang berwawasan luas. Bagaimana kamu bisa berpikir seperti orang biasa? Selain itu, Zuo Fan, Patriark Luo meninggal awal. Dan bisnis keluarga hari ini bukanlah hasil dari kamu menyeret dua saudara mereka dan dua anak yatim keluarga Luo ini? Mengapa? Di mata lelaki tua itu, tapi kesetiaan dan kebenaran. Nak, kamu orang yang bertanggung jawab, setia, dan orang tua tidak akan salah. Jadi apa artinya menjadi tentara? Bukankah itu juga setia dan setia kepada negara? Bukankah sama? Kenapa kamu enggan bergabung dengan tentara dan setia pada negaramu? Hanya ada satu dinding antara kamar marsal dan ruang terluka. Raungan prajurit yang kesepian dapat didengar oleh orang-orang sini. Jelas. Pada saat ini, mereka tahu bahwa Dugu Zantian ingin menarik Zuo Fan ke barak. Jadi, aku juga penasaran dengan ide-ide Zuo Fan. Akankah naga terbang tanpa hukum seperti itu akan dikenakan disiplin militer? Terutama Luo Yunchang dan Chu Qingcheng, yang dulunya saling menatap dan menolak untuk membiarkan satu sama lain, sekarang mereka juga menajamkan telinga mereka dengan penuh perhatian. Mendengarkan gerakan di sana, mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan sedikit mengerang dan menggertakkan giginya. Sepertinya dia tidak melepaskan apapun. Orang tua itu ingin memegangnya, jadi dia menghela nafas. Dugu tua marsal, aku tidak punya dendam denganmu, tolong jangan dorong aku ke dalam lubang api. Biarkan kamu memasuki barak dan berkontribusi pada negara. Di mana kamu mendorongmu ke dalam lubang api? Dugu Zantian beku, aku tidak tahu kenapa. Murid Zuo Fan menatap, dan dia berteriak, kamu tidak dihitung? Seperti kata pepatah, 3,5 tahun di tentara, babi bersaing dengan Diao Chan. Ini akan sangat mengurangi estetika aku dan mempengaruhi Lao Su. Kualitas keluarga dan bisnis di masa depan. Puff. Para wanita di kamar pasien mau tidak mau menutupi bibir mereka dengan ringan dan tertawa. Terutama Chu Qingcheng dan Luo Yunxiang. Ketika mereka mendengar Zuo Fan berbicara tentang menikah dan memulai bisnis, mereka tidak tahu di mana mereka memikirkannya, dan wajah mereka merah. Tapi ketika aku melihat satu sama lain lagi, hatiku sedikit tidak nyaman. Aku tidak tahu siapa anak yang ingin menikah. 4 macan Tianyu dan Luo Yunhai saling memandang, tetapi mereka semua sedikit malu. Di ruangan ini, hanya mereka berlima yang berasal dari tentara. Dapatkah dikatakan bahwa estetika mereka sangat rendah? Tapi segera, Dugu Zantian membenarkan mereka, dan berteriak pada Zuo Fan, ini lebih kentut. Bagaimana kalian mendengar hal-hal yang tidak dapat diandalkan seperti itu? Bagaimana mungkin menjadi sangat tidak konsisten dalam 3,5 tahun setelah mendaftar di tentara? Petik 2.
5 orang mengangguk sedikit dan memuji ayah angkat. Marsekal, omelan yang bagus. Tetapi kata-kata perang kesepian melawan dunia hampir membuat 5 orang menyemburkan, hal semacam ini akan memakan waktu lebih dari 5 tahun untuk terjadi. Ini seperti Gunung Fenglin, setidaknya 6 tahun. Di masa depan, aku akan melihat seorang bibi yang hampir seperti wanita cantik. Lautan awan, aku belum memperhatikan tren ini, tetapi akan segera hadir. Masuklah, rasakan tampilan yang aneh orang lain, wajahnya memerah karena malu. Ayah angkat, jika kamu membujuknya untuk mendaftar di tentara, kemudian membujuknya untuk mendaftar, mengapa kamu menikamnya dari semua hal yang tidak dapat dipahami ini? Jika hal-hal lama ini membantu tujuan kamu, dapat dianggap bahwa kamu jelas-jelas merugikan diri sendiri. Selain itu, kamu tidak hanya meretas diri kamu sendiri, tetapi kami semua meretasnya. Aduh, ayah dari anak selingkuh ini. Kelima orang itu menggelengkan kepala dan menghela nafas, membenamkan kepala mereka di bawah selimut, dan tidak lagi keluar. Di kamar Marsekal, Dugu Zantian masih dengan getir membujuk, tapi itu tidak penting. Bukankah orang tua itu mengatakan bahwa kamu hanya perlu menjadi tentara selama 1 tahun, dan kemudian kamu akan menjadi seorang jenderal komandan, dengan kamu di sisimu. Tidak akan ada hal-hal yang tidak dapat diandalkan terjadi. Petik 2. Lalu kenapa kamu tidak langsung saja? Staf umum, Zuo Fan menggaruk kepalanya. Mata Dugu Zantian melebar, dan dia meraung, jadi bagaimana? Tentara Dugu memiliki disiplin tentara Dugu. Bagaimana kamu bisa dipromosikan bahkan jika kamu dipromosikan? Tapi bagaimana kamu bisa menjadi dipromosikan bahkan jika kamu dipromosikan? Jangan khawatir, setelah kamu bergabung dengan tentara, komandan ini akan memberi kamu kesempatan untuk melakukan layanan berjasa. Dengan kekuatan kamu, itu tidak masalah. Petik 2. Zuo Fan merasa tak berdaya melihat Dugu Zantian begitu gigih, seperti sepotong plester kulit anjing. Bagaimana bisa? Tidak bisa dihilangkan, tapi tidak mungkin. Oh, oke, tapi kamu harus menjanjikanku sebuah syarat. Akhirnya, Zuo Fan menghela nafas dan mengangguk, seolah berkompromi. Mata Dugu Zantian menjadi cerah, dan dia berkata dengan cemas, apa syaratnya? Bahkan jika kamu mengatakannya, selama orang tua itu bisa melakukannya, aku tidak akan syirik. Nah, Marsal tua, bisakah kamu meminjamkanku kekuatan militer lamamu selama sebulan? Aku juga berpikir tentang kecanduan menjadi marsal. Di ketentaraan, Dugu Zantian segera bergetar. Menggelengkan kepalanya, janggutnya bergetar, tetapi dia dengan cepat menatapnya dengan curiga, dan dengan hati-hati berkata, "Nak, untuk apa kamu menginginkan kekuatan militer?" Itu intinya. Ma menginjak sungai gunung, menginjak gerbang kaisar. Zuo Fan mengangkat alisnya dan berteriak. Dugu melawan langit dengan kaget, buru-buru berkata, jangan main-main, ini masalah militer, kamu tidak boleh sembarangan. Hei, tidak masalah, bagaimanapun. Setelah kamu setahun, aku akan memiliki kekuatan militer. Ketika saatnya tiba, siapapun yang ingin dipukuli atau dibunuh, apakah itu bukan terserah aku? Zuo Fan mengangkat alisnya dan tertawa keras. Hatiku tidak bisa menahan ngeri, dan Dugu Zantian menemukan bahwa dia hanya peduli pada Zuo Fan sebelumnya, tetapi dia mengabaikan omong kosongnya. Bocah ini tidak mudah dilatih seperti Luo Yunhai. Begitu kekuatan militer ada di tangan di masa depan, dia benar-benar bisa membuat lubang di langit. Jadi, matanya berputar, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Tidak,
Anak ini tidak bisa dipromosikan terlalu cepat, dia harus menahan keliarannya. Tampaknya dia mengerti apa yang dia pikirkan. Zuo Fan menyeringai dan berkata, "Hei, hei. Aku tahu apa yang akan kamu lakukan, tapi itu tidak masalah. Yang terbaik dariku adalah membentuk kelompok. Tunggu sampai aku masuk tentara soliter. Dalam waktu kurang dari setahun, 3 juta pasukan ini harus memiliki nama keluargaku Zuo. Tidak masalah apakah ada gelar umum atau tidak." Hah, benar. Aku bekerja keras di sini, dan aku tidak tahu kapan aku akan bisa melakukannya. Bertarung melawan gerbang kekaisaran. Tapi 1 tahun setelah bergabung dengan tentara, salah satu 4 pilar dapat dikuasai. Kekuatan tempur militer kekaisaran yang kuat, mengapa tidak melakukannya? Petik 2. Mata Zuo Fan berbinar dan dia melihat ke arah Dugu Zantian tersenyum dan berkata, "Mengapa aku tidak memikirkannya sebelumnya? Marsekal tua, kamu harus membawaku ke tentara. Belum lagi ras babi Diaochan di dalam, bahkan jika ada teman baik di mana-mana. Tidak. Kali ini, aku enggan berubah menjadi Dugu Zantian." Buru-buru melambaikan tangannya, berteriak, dan berkeringat dingin di kepalaku. Sayangnya, ini berbahaya. Aku hampir merekrut Raja Iblis. Meskipun dia memiliki bakat yang hebat, dia juga dapat menyebabkan masalah. Jika dia benar-benar tidak bisa menjinakkannya, satu-satunya pasukan dapat digunakan olehnya sebagai gantinya dan menjadi senjata terbesar untuk mengganggu Tianyu. Kekuatan dari 2 kejahatan adalah yang lebih rendah. Penunjukan anak ini harus dipertimbangkan dengan cermat. Mengambil napas dalam-dalam, Dugu Zantian tertawa. "Yah, Zuo Fan, karena kamu tidak mau bergabung dengan tentara, orang tua itu tidak akan menyulitkan orang lain." "Tidak, aku sangat senang, Pak Tua." Tidak, 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 tidak. Pak Tua tidak akan pernah memaksa orang lain untuk melakukan hal-hal yang tidak dia inginkan dalam hidupnya. Kamu seharusnya menjadi pengurus rumah tangga keluarga Luo. Ya, Sanjia pemiliknya tampaknya telah tiba. Lelaki tua itu pergi dan melihat dulu. "Marsekal tua, aku terdaftar di tentara." Petik 2. Zuo Fan berteriak terburu-buru. Tetapi Dugu Zantian sudah melarikan diri. Dia juga berlari, karena takut anak ini akan terjerat lagi. Melihat sosok pendukungnya yang begitu panik, seolah-olah ada binatang buas yang mengejar di belakangnya, sudut mulut Zuo Fan menunjukkan lengkungan yang aneh. "Potong, perkembangan Lao Su dalam keluarga Luo jauh lebih baik daripada mengambil 3 juta pasukan darimu. Hei, ya, itu akan menjadi rencana yang baik untuk mendapatkan tentara yang kesepian itu." Zuo Fan menyentuh dagunya, matanya bersinar, seolah sedang memikirkannya. Di sisi lain, Dugu Zantian keluar dari kamar, dan kemudian beralih ke kamar yang terluka di sebelahnya. "Saat ini, aku tidak tahu kapan, anggota keluarga dari 3 keluarga Mansion Jianhou, Paviliun Qianlong, dan Hua Yulau semuanya telah tiba." Melihat datangnya hari pertarungan Dugu, mereka semua mengepalkan tinjunya bersama-sama. "Terima kasih, Marsal Tua, atas bantuanmu." "Sama-sama, ini adalah tugas orang tua itu. Selain itu, ada orang lain yang menyelamatkan mereka, Pak Tua. Itu hanya akan membujukmu untuk bertarung." Dugu Zantian melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya. Semua orang mengangguk sedikit dan tersenyum. Tetapi dengan sangat cepat, nenek aku mengerutkan kening dan berkata, "Marsekal tua, itu bukan rahasia. Baru saja kami mendengar bahwa Marsekal tua ingin Zuo Fan ke barat. Orang tua itu memiliki sesuatu untuk ditanyakan, bisakah ini?" "Tidak apa-apa,
Tahan, 100 aliran pemikiran tidak bisa melakukannya tanpa dia. Itu tentu saja, dia harus tinggal. Sedangkan untuk bergabung dengan tentara, lelaki tua itu harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Aku belum memutuskan, jadi jangan khawatir. Dugu Zhan Tianchang menghela napas, segera menyatakan posisinya. Sejak dia mendengar kata-kata berani Zuo Fan, dia sedikit takut pada Zuo Fan. Anak ini tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin benar-benar ada cara untuk mengubah tentaranya menjadi pasukan satu orangnya. Itu akan merepotkan. Dia tidak bisa kehilangan seluruh kekuatan militernya hanya karena sebuah divisi. Dugu Zantian menghela nafas. Untungnya dia bangun tepat waktu dan tidak bertindak impulsif. Pada saat ini, Zuo Fan juga masuk dan membungkukkan tinjunya kepada para leluhur. Mata ketiga orang itu semua menyala, tersenyum dan mengangguk. Ketika mereka benar-benar melihat Zuo Fan utuh, hati mereka benar-benar lepas. Sejujurnya, keluarga Luo tanpa Zuo Fan, meskipun seperti kuda hitam, telah menarik perhatian berbagai aliran dalam kontroversi 100 aliran pemikiran, tetapi bagaimanapun juga. Itu tidak layak untuk aliansi dengan 7 sekolah. Tapi ketika Zuo Fan kembali, dia benar-benar sekutu yang kuat. Stuart Zuo, keluarga Luo semua terluka hari ini, aku khawatir kita akan melewatkan pertempuran besok. Sebagai pelayan keluarga Luo, bukankah kamu harus naik dan mendukungnya? Nenek menatap Zuo Fan, menggoda dan berkata pada saat yang sama, lihat kemajuan hilangnya Zuo Fan selama 5 tahun. Mengangkat bahu sedikit, Zuo Fan tidak berkomentar, tentu saja, dan ini adalah pertempuran pertama aku sebagai perwakilan dari keluarga Luo. Ini pasti akan dimulai. Pada saat itu, keluarga Luo akan benar-benar ingin bertarung. Bahkan sekarang, kalau begitu lihat juga sensasi seperti apa yang disebabkan oleh pertempuran pertama manajer Zuo. Long Yifei mengangkat alisnya dan terkekeh pelan. Kemudian, semua orang saling memandang dan tertawa, semua menantikan tindakan luar biasa Zuo Fan besok. Chapter 260 We Want to Kill Zuo Fan. Pada hari kedua, semburan sorakan pecah di arena seni bela diri kota Yunlong. Di panggung pencak silat di tengah, sudah ada sepotong orang yang terluka atau mati tergeletak di sekitar. Hanya ada 2 orang muda yang tampan dan tegak, terengah-engah dan menonton semua ini. Dengan kegembiraan di wajah mereka. Kali ini pemenang keluarga, Jian Yuecheng, dan keluarga Sui. Dipilih untuk pertempuran terakhir dari 100 aliran pemikiran. Seorang pria kuat dari alam mendalam langit jatuh di panggung seni bela diri, mengarahkan tangannya ke kedua pemuda itu. Dan berteriak. Tepuk tangan antusias pecah lagi, dan keduanya dengan gembira saling berpelukan, merasa sangat bersemangat. Lalu, buru-buru lari dari panggung dan berbagi kegembiraan momen ini dengan keluarga. Kakak kedua, selamat. Sui Ningxiang mendatangi mereka berdua, dan salah satu dari mereka memberi mereka pelukan dalam dan tersenyum manis. Ternyata kedua orang ini adalah Sui Gang, putra keluarga Sui, dan Sui Lin, putra kedua keluarga Sui. Setelah pertempuran di kota Qingming, mereka diselamatkan oleh Xie Tianyang dan menjadi keluarga yang berafiliasi dengan Jianhou Mansion. Kali ini, ia juga berpartisipasi dalam kontroversi 100 aliran pemikiran. Ganger, Liner, kamu melakukannya dengan baik. Sekarang kamu benar-benar akan memasuki pertempuran terakhir, dan kamu dapat bergabung dengan pertempuran dengan tuan muda dari Jianhou Mansion. Sui Wanlong, kepala keluarga Sui, datang dan tertawa. Mengangguk dengan bangga, ingat,
jangan mempermalukan keluarga Sue, jaga baik-baik kedua putranya. Sue Dingtian, leluhur keluarga Sue, mengangguk lagi dan lagi. Karena Xie Tianyang, keluarga Sue dirawat di bawah perlindungan rumah Jianhou, hal ini membuat mereka sangat tidak nyaman, dan mereka selalu ingin melakukan sesuatu untuk rumah Jianhou. Kali ini aku cukup beruntung untuk berpartisipasi dalam pertarungan 100 aliran pemikiran, tetapi ada kesempatan untuk membalas. Sue Gang dan Sue Lin mengangguk bersama, dan mata mereka penuh dengan roh perang. Xie Tianyang mengikuti Sue Ningxiang, dan ketika dia datang ke sini, dia terus menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Hei, Paman. Mengapa repot-repot membiarkan kedua kakak laki-laki itu berpartisipasi dalam pertempuran berdarah seperti itu? Jujur saja, pertempuran ini sangat tragis. Luar biasa, aku benar-benar takut pada dua bersaudara tertua. Anak kedua, aku tidak perlu bicara lagi, sudah kuputuskan, kalau tidak aku telah diberkati oleh rumah Jianhou selama bertahun-tahun, tapi aku tidak akan bisa membayar keluarga Sue. Tolong beri kami kesempatan untuk melayani rumah Jianhou. Sue Wanlong berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Xie Tianyang menatap mereka dalam-dalam, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan menghela nafas. Pada saat ini, suara lembut Master Tiang Xuan terdengar di panggung seni bela diri. Pertempuran keluarga berikutnya, keluarga Dong di kota Huayu, melawan kota Tianlan. Keluarga Yu. Begitu suara itu jatuh, dua sosok yang akrab berjalan ke panggung seni bela diri dengan suara anak-anak keluarga. Xie Tianyang melihatnya dan menyadari bahwa matanya berbinar. Ternyata mereka berdua, tapi di sini semua adalah kenalan. Hei, bukankah itu saudara Dong dan saudara perempuan Wan? Apakah kamu juga mengenal mereka? Sue Ningxiang beku, memandang Xie Tianyang. Xie Tianyang menatapnya tanpa sadar. Ninger, bagaimana kamu mengenal mereka? Bukankah Hua Yulao dan Jianhou Fu membentuk aliansi? Kami dulu adalah dua yang aku miliki menghubungi mereka ketika aku menghubungi keluarga aku. Meskipun saudara Dong sedikit bingung, saudari Waner sangat baik. Ninger tersenyum dan berkata, lalu bagaimana kamu mengenal mereka? Seperti anak-anak dari keluarga ketujuh, seharusnya ada menjadi sedikit kenali murid-murid dari keluarga kelas 2. Petik 2. Oh, aku bertemu di kota Huayu, dan aku mendengar bahwa Dong Xiaowan dan anak itu berkaki. Xie Tianyang meringkuk bibirnya dan membuat laporan kecil. Tanpa sadar terkejut, Sue Ningxiang menatap Dong Xiaowan dalam-dalam di atas panggung, dengan warna-warna rumit berkedip di matanya, dan bergumam, tidak heran, setiap kali dia menyebut kekasihnya. Dia menggelengkan kepalanya tanpa kata-kata, dapatkah dikatakan bahwa, ya, keluarga Dong di atas panggung adalah persis dua saudara laki-laki dan perempuan Dong Tianba dan Dong Xiaowan. Karena aku berteman dengan Zuo Fan di kota Huayu, aku mengenal tuan rumah Huayu Lao. Hasilnya, keluarga Dong telah berkembang, dan tidak hanya menjadi keluarga afiliasi Huayu Lao, tetapi juga pindah ke kota Huayu dan menjadi kroni mereka. Ini bisa membuat ayah keluarga Dong bahagia. Dia harus bertemu dengan pria bangsawan yang membawa keberuntungan seperti itu untuk keluarga Dong. Tentu saja, masalah ini akhirnya hilang. Zuo Fan sangat sibuk sehingga dia membakar di timur atau membunuh orang di barat. Bagaimana mungkin ada waktu luang untuk bertemu dengannya? Dengan bantuan Hua Yulao, Dong Tianba menerobos alam mendalam. Pada saat ini, dia megah di panggung seni bela diri, tetapi dalam waktu setengah jam, dia telah merobohkan semua lawan dan membawa mereka adikku datang ke semua orang.
Tuan Xie, kakek Sue, paman Sue, dua saudara Sue, jangan datang ke sini tanpa masalah. Dong Tianba datang ke kerumunan, dan angin musim semi memeluk tinjunya dengan penuh kemenangan, dan Dong Xiaowan juga membungkuk pada Ying Ying. Tersenyum dan mengangguk. Semua orang mengangguk sedikit sebagai tanggapan, dan Sue Gang menyaksikan Dong Xiaowan menunjukkan senyum paling menawan. Semua orang tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Kakak Sue, sudah lama sekali aku tidak melihatmu. Aku tidak menyangka kedua keluarga kita akan memasuki pertempuran terakhir. Tampaknya generasi muda kita akan bertarung berdampingan. Hahaha. Petik 2. Orang tua gemuk itu datang perlahan. Ketika Dong Tianba dan Dong Xiaowan melihat mereka buru-buru membungkuk, "Ayah." Semua orang di keluarga Sue juga menyembah. Tetapi ketika Xie Tianyang ada di sana, lelaki tua itu jauh-jauh. Orang ini adalah kepala keluarga Dong. Ketika dia tiba sebelum dan sesudah semua orang, pemimpin keluarga Dong menunjuk Sue Gang dan berkata, "Anak Ling benar-benar berbakat, aku tidak tahu apakah dia bisa menikah?" Tidak. Sue Dingtian tersenyum, sudah perjelas. Patriark keluarga Dong juga mengangguk dengan jelas, menunjuk ke Dong Xiaowan dan tersenyum, "Kebetulan sekali, putriku belum menikah." Orang tua itu melihat keduanya sangat cocok. Itu tidak sebaik. "Ayah." Dong Xiaowan menatapnya dengan tajam, wajahnya melankolis, 100 tidak rela. Sue Ningxiang menatap murid Dong Xiaowan dan sepertinya melihat bayangannya. Dia tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hati mereka berdua telah diserang oleh orang itu, jadi bagaimana mereka bisa mentolerir orang lain? Pada saat ini, suara Suan yang kuat di atas panggung hari itu terdengar lagi. Pertempuran keluarga berikutnya, keluarga kota Yu Yang Hong, melawan keluarga King Ming Cheng Sun. Tubuh itu gempa bumi hebat setelah beberapa saat, keluarga Sue melihat ke arah panggung tanpa sadar. Kota Qingming dulunya adalah kampung halaman mereka, di bawah yurisdiksi Lembah Netherworld. Sejak mereka memberontak melawan Lembah Nether, kota Qingming telah berada di bawah kendali keluarga afiliasi lainnya. Dapat dikatakan bahwa keluarga matahari ini adalah penjaga Lembah Nether, bukan mereka. Perlahan-lahan melangkah ke atas panggung, keluarga Sun hanya mengirim seorang pria dan seorang wanita, tetapi pihak lain memiliki lebih dari 50, semua penguasa alam penempaan tulang. Di antara mereka, 2 pemimpin, bahkan basis kultivasi dari Sky Profound Realm. Formasi seperti itu, bahkan di keluarga kelas 2, juga merupakan pemain unggulan, yang sangat dekat dengan keluarga kelas 1. Tapi hanya ada 2 orang di keluarga Sun, tapi 2 orang ini cukup aneh, bahkan pupil matanya merah. Penampilan setengah manusia dan setengah hantu, bahkan mengatakan bahwa itu bukan lagi manusia atau hantu, dan tidak mungkin untuk membedakan wajahnya. Hanya saja mereka berdiri di sana, mereka sangat suram dan menakutkan, seperti roh-roh jahat yang keluar dari neraka Asura. Tetapi orang yang cerdas tahu sekilas bahwa mereka hanyalah puncak dari penempaan tulang. Hei, 2 puncak penempaan tulang. Aku hanya ingin menantang 50 tuan kita. Sungguh luar biasa. Pemimpin pemuda itu tersenyum jahat dan menunjuk ke pria dan wanita itu. Lihatlah penampilan 2 hantu kamu ini, yang tidak bisa hidup di dunia. Datang untuk mencari tahu apakah kamu mati, hahaha. Ketika pernyataan ini dibuat, semua orang di belakang mereka juga tertawa terbahak-bahak. Tetapi pada saat ini, pria itu bergerak, dan di bawah semburan udara hitam, dia datang kepadanya dalam sekejap dan menyapu dengan aumannya.
Tiba-tiba, tetapi melihat air mancur merah melonjak keluar, mata kepala keluarga Hong melebar dan jatuh dengan tidak percaya, matanya semua bingung. Mungkin dia masih bertanya-tanya mengapa dia dibunuh oleh seorang tukang reparasi di puncak alam tempat tulang. Desis. Tiba-tiba menarik napas lega, dan semua orang memandang keduanya dengan cara yang luar biasa. Tawa semua orang di keluarga Hong berhenti tiba-tiba, dan mata yang melihat keduanya penuh warna yang luar biasa. Orang itu adalah master yang baru saja menembus alam mendalam. Bagaimana dia bisa terbunuh dengan satu gerakan begitu mudah? Itu pasti serangan diam-diam. Jadi, dengan teriakan keras, lebih dari 50 orang dari keluarga Hong bergegas ke keduanya bersama-sama, seolah-olah semburan akan menenggelamkan mereka. Tapi keduanya tersenyum jahat, dan tiba-tiba berubah menjadi dua ki hitam untuk beredar di antara orang-orang. Hampir saja, pembantaian dimulai. Tapi bukan 50 orang yang membantai dua orang, tetapi dua orang yang membantai 50 tuan dengan panik. Jeritan dan ratapan tidak ada habisnya, dan semua orang yang hadir sudah menatapnya. Setelah 1/4 jam, hanya dua orang yang berdiri di sana, semua orang kehilangan napas, dan mereka semua terbunuh oleh tenggorokan mereka. Hanya ada darah tak berujung di tanah, dan mayat, menunjukkan betapa tragisnya pertempuran barusan. Sue Ningxiang sangat ketakutan sehingga dia menutupi matanya, sementara Xie Tianyang mengangkat kelopak matanya sedikit dan mengerutkan kening. Apa asal-usul kedua orang ini, dan mereka begitu kejam? Pada saat ini, wanita di atas panggung menoleh secara mekanis, mengarahkan tangannya ke arah keluarga Sue, dan menunjukkan senyum aneh, pengkhianat Nethergu, di pertempuran terakhir. Kita akan membunuh kalian semua. Jangan tinggalkan satu, bersihkan pintu ke lembah Nether. Kalian tunggu saja aku, Jie. Petik 2. Hati keluarga Sue semuanya menjadi serius dan khawatir. Kedua orang ini benar-benar aneh, apalagi Sue Gang dan Sue Ningxiang, junior dari keluarga Sue. Bahkan para tetua Sue Wanlong dan Sue Dingtian memiliki semacam perasaan menyeramkan. Xie Tianyang melangkah maju, mengangkat alisnya, menjaga Sue Ningxiang di belakangnya, dan berteriak, "Jangan bicara gila-gilaan, kamu berani memindahkan keluarga Sue dan mencoba Laosu? Putra kedua keluarga Xie, kamu ditangani oleh tuan kami hanya berurusan dengan pengkhianat keluarga Sue." Sambil menyeringai, wanita itu memiringkan kepalanya dengan gugup. Pembicaraan gila itu membuat orang semakin gemetar. Pada saat ini, pria itu menoleh untuk menatapnya dan berkata, "Jangan salah, keluarga Sue hanyalah tujuan kedua kami, dan tujuan utama kami adalah keluarga Luo." "Apa? Kamu akan berurusan dengan keluarga Luo?" Sue Ningxiang berkata dengan cemas, khawatir. Tapi ketika Xie Tianyang mendengarnya, dia menghela nafas lega. Jika dua orang aneh ini muncul untuk berurusan dengan keluarga Luo beberapa hari yang lalu, diperkirakan dia harus mengkhawatirkannya. Tapi sekarang, siapa yang melindungi keluarga Luo? Zuo Fan, Raja Iblis yang Agung, telah kembali. Dibandingkan dengan Zuo Fan, kedua orang ini benar-benar dua iblis kecil. Sekarang mereka akan menyusahkan keluarga Luo, hampir seperti mencari kematian. Tapi siapa tahu, melihat wajah Sue Ningxiang yang begitu khawatir, pria itu ternyata memiliki rasa kegembiraan, menyeringai jahat dan berkata, "Ya. Kami hanya ingin menemukan keluarga Luo dan memperlakukan mereka, bunuh mereka semua. Terutama pengurus rumah tangga Zuo Fan, biarkan dia mati tanpa mayat." Setelah mendengar ini, Sue Ningxiang, seorang gadis kecil yang murni,
menyebutkannya di tenggorokannya, untuk Zuo Fan Wori. Saudara Zuo, ada 2 orang jahat mencari kamu. Tapi Xie Tianyang hampir tidak tertawa. Saudara, tahukah kamu Zuo Fan? Pernahkah kamu melihatnya bergerak? Bagaimana kamu bisa mengatakan lelucon seperti itu sehingga orang bodoh tidak akan percaya begitu saja? Tapi melihat ekspresi cemas Sue Ningxiang, Xie Tianyang mau tidak mau memompa pipinya, diam-diam berpikir, kecuali Ning'er. Dia tidak bodoh, dia baik. Chapter 261. Lihat, orang-orang dari lembah Nether datang. Tiba-tiba, ada ledakan teriakan di antara penonton, dan orang-orang menoleh untuk melihat sekeliling. Tetapi mereka melihat Yuan Shan dengan sekelompok tetua datang ke posisi tertinggi dengan ekspresi suram di sebelahnya adalah Yu Yusan, Yu Ming dan murid muda lainnya di lembah yang berpartisipasi dalam pertempuran terakhir. Karena ini adalah tempat di mana keluarga kelas 2 dan 3 ditentukan dan para finalis berada dalam pertempuran terakhir, biasanya tidak dikatakan bahwa itu adalah 7 keluarga kekaisaran. Bahkan keluarga kelas 1 tidak akan datang untuk memperhatikan, jadi tidak ada kursi VIP. Tanda seru. Tapi sekarang, yang mengejutkan adalah bahwa lembah Nether dari keluarga 7 kekaisaran akan muncul tiba-tiba, dan itu duduk di atas auditorium sedemikian besar. Meskipun pemandangannya sudah bersih, tapi itu bisa dianggap duduk bersama keluarga kelas 2 dan 3 yang biasanya mereka anggap remeh. Bagaimana mereka bisa melakukan hal tanpa identitas seperti itu? Bisa dibilang mereka ingin bersenang-senang dengan masyarakat, atau ada peran penting yang perlu diperhatikan? Jika yang terakhir, lalu siapa yang memiliki kemampuan seperti itu untuk menarik perhatian bulat Nether Valley? Untuk sementara, semua orang penuh dengan kejutan dan keraguan, tetapi semuanya tidak jelas. Pria aneh dari keluarga Sun melihat tubuh tinggi dan megah dari pegunungan terpencil, dan dia menunjukkan senyum sakit-sakitan. Kamu tahu, Tuan Yugu benar-benar datang untuk melihat keluarga kami bertarung secara langsung. Ini menunjukkan betapa Netherworld sangat mementingkan kami. Petik 2. Iya, kami tidak sama dengan keluarga pengkhianat Sue. Kami berada di hati Tuan Lembah, tapi kami ada sebagai orang kepercayaan. Wanita aneh di keluarga Sun senyuman aneh yang sakit-sakitan. Keluarga Sue memandang kedua orang ini sebentar, tetapi mereka juga tampak curiga dengan perilaku Nethergu. Lembah Nether ini benar-benar datang untuk mendukung keluarga Sun. Tetapi, kapan Nether Valley begitu peduli dengan keluarga yang berafiliasi? Hanya Xie Tianyang yang mencibir mulutnya dengan jijik, dan memutar matanya. 2 pria narsis, Yuan Shan tidak punya waktu untuk berurusan dengan kalian berdua orang aneh. Apa yang kamu katakan? Penguasa lembah tidak ada di sini untuk kita. Siapa lagi yang bisa menyaksikan pertempuran? Sekarang hanya ada kita di sini, yang berjuang sebagai keluarga yang berafiliasi dengan lembah. Wanita itu cemas dan berteriak dengan suara serak. Xie Tianyang mengangkat bahu acuh tak acuh, tidak berkomitmen. Satu-satunya mata Yuxiaki Jia adalah satu sama lain. Bagaimana kamu bisa menaruh semut di mata kamu? Tuan rumah secara pribadi datang untuk menghibur kamu. Ayo bermimpi. Tetapi pada saat ini, suara terkejut lainnya keluar. Ternyata tidak lama setelah mereka muncul di Nethergu, sekelompok orang lain muncul di depan semua orang. Namun, tidak seperti kelompok tetua yang tercekik di Netherworld. Orang-orang ini semuanya adalah wanita muda dengan kerudung di wajah mereka. Iya. Orang-orang dari Hua Yulau yang ada di sini?
Orang yang dipimpin oleh mereka adalah neneknya Chu Bijun. Setelah 1 hari penyembuhan, luka Chu Qingcheng sebagian besar membaik dan dia berada di sisinya. Di belakang mereka ada sekelompok poster, dan para murid Hua Yulao yang akan berpartisipasi dalam pertempuran terakhir kali ini. Terutama Xiao Dandan, begitu dia memasuki bidang bela diri, dia melihat sekeliling, tidak tahu apa yang dia cari, dia cemas. Hei, ini satu lagi, anak ini pasti menyebalkan. Xie Tianyang mencibir dalam hatinya, tetapi patriark keluarga Dong menegakkan dadanya, wajahnya penuh kesombongan. Hahaha. Aku tidak menyangka semua pemilik menara Huayu akan berkumpul untuk menghibur kita. Keluarga Dong kita benar-benar tersanjung. Meskipun keluarga Dong kita juga orang kepercayaan Huayu Lou, perlakuan ini, hahaha. Sebelum kata-kata itu selesai, patriark keluarga Dong sudah tertawa terbahak-bahak, yang menimbulkan ledakan kecemburuan dan kebencian dari keluarga Sue. Lihatlah posisi orang lain di mata keluarga Yuxia, bahkan pemilik keluarga datang untuk menghibur. Hanya Xie Tianyang yang mengerutkan kening dan mendesah dalam hatinya. Oh, sepertinya orang yang sedang jatuh cinta bukan hanya 2 neropati itu, tapi orang normal juga sama. Bagaimana kalian bisa berpikir bahwa Yuxia Kijia ada di sini untukmu? Tapi dia baru saja mulai berpikir, dan ledakan seru lainnya bergema di antara hadirin. Pada saat yang sama, semua orang di mata keluarga Sue sedikit gemetar, mengungkapkan cahaya kegembiraan. Benar, kali ini istana Master Jian Hou Mansion Xie Xiaofeng membawa Xie Tianxiang dan sekelompok tetua. Sue Dingtian, leluhur keluarga Sue, mendapatkan kembali kegembiraannya, dan mau tidak mau melihat pemimpin keluarga-keluarga Dong, hahaha. Rumah Jian Hou sangat mementingkan keluarga Sue. Tunggu, kakek Sue. Namun, sebelum dia menyelesaikan kata-katanya yang arogan, Xie Tianyang buru-buru berhenti, dan tidak tahan lagi, semua orang, meskipun aku tahu bahwa mengatakan ini mungkin memukul kamu. Tetapi bisakah kamu menenangkan pikiran kamu dan berhenti menjadi begitu narsis? Para leluhur itu tidak melihat kamu setelah mereka memasuki permainan, bagaimana mungkin, untukmu? Petik 2. Kiki terkejut, semua orang berpikir tentang adegan sebelumnya, sepertinya benar. Tapi bukan untuk mereka, untuk siapa? Di sini, mereka adalah satu-satunya yang bertarung sebagai keluarga yang berafiliasi dari 7 keluarga. Tanpa sadar tertawa, Xie Tianyang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Di mata Yuxia Kijia, selain satu sama lain, mereka adalah kekuatan yang patut diperhatikan. Dalam pertarungan keluarga kelas 2 dan 3 ini, siapa yang bisa menarik perhatian mereka selain anak itu? Sambil memikirkannya, penonton berseru lagi bahwa orang-orang pavilion Qianlong datang, dan penguasa istana obat Raja Yan Bogong, bersama Yan Bangui dan Yan Fu, dan sekelompok tetua juga datang. Kemudian, master keluarga Happy Lin Rufeng membawa yang lebih tua dan Lin Xuanfeng, yang hanya memiliki 1 kaki tertinggal, juga datang ke sini. Setelah 1 malam perawatan, cedera Lin Xuanfeng tidak lagi serius, tetapi kulitnya masih sedikit pucat, dan dia melompat dengan 1 kaki. Ketika semua orang melihatnya, Kiki terkejut. Apakah ini Pterosaurus di antara 6 naga dan 1 Phoenix? Bagaimana itu berkaki 1? Apakah ini juga bisa memakai hutan? Hanya sedikit orang yang tahu bahwa Lin Pterodactyl ini memprovokasi naga melonjak paling ganas kemarin, dan secara paksa dirobek kakinya oleh naga itu untuk menjadi kebajikan saat ini. Akhirnya, keluarga yang paling mengejutkan semua orang yang hadir muncul.
Kepala 7 keluarga, gerbang kaisar. Aku melihat orang yang memimpin, penguasa gerbang kaisar, Huangpu Tianyuan. Di sebelah kirinya adalah pelayan agung gerbang kaisar, Peramal, Leng Wuchang. Di sebelah kanan adalah putra tertuanya, kepala 6 naga dan 1 burung phoenix, naga kaisar, Huangpu Qingtian. Di belakang mereka ada suara para tetua dari Sky Prophone Realm, dan ada lebih dari 30. Tanpa sadar terkejut, semua orang melihat pertempuran yang keterlaluan ini, benar-benar terpana. Bahkan 6 perusahaan lainnya tidak bisa membantu tetapi mengecilkan mata mereka, dan mereka terkejut entah kenapa. Kekuatan gerbang kaisar ini sungguh tidak sepele. Ada 6 keluarga dalam satu keluarga. Tidak heran dia memiliki ambisi untuk menelan 7 keluarga. Dengan kekuatan seperti ini, tidak ada yang namanya pemborosan. Di mata semua orang dengan takjub, Huangpu Tianyuan berjalan perlahan di depannya. Aura yang kuat membuat semua orang tidak dapat membantu napas mereka mandek setelah ratusan kaki jauhnya. Dan mundur satu demi satu. Sampai gerbang kaisar datang ke atas tribun untuk duduk. Momentum kuat ini perlahan memudar. Tetapi orang-orang di sekitar sudah kedinginan dan berkeringat, dan hati mereka ketakutan. Sejauh ini, ketiga keluarga yang masih narsis tadi tampak sedikit lebih sadar. 7 keluarga kekaisaran semuanya ada di sini. Itu pasti bukan untuk mereka. Sayangnya, karena mereka dulu menyombongkan diri dengan sangat arogan, sungguh memalukan untuk memikirkannya sekarang. Saling memandang, wajah Sue dan Dong sedikit memerah. Bahkan 2 orang aneh dari keluarga Sun tidak merasa sedikit kaku ketika mereka menyipitkan mata pada mereka. Tapi ini membuat mereka semakin aneh. Siapa yang bisa menyatukan ke-7 keluarga dan menarik perhatian seperti itu? Xie Tianyang mengerti di dalam hatinya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Di panggung seni bela diri, banyak master dari 7 sekolah menatapnya. Tiangsuan kuat yang memimpin pertempuran keluarga juga ketakutan hingga berkeringat dingin, dan tangan yang memegang daftar itu gemetar. Dia ada di sini di masa lalu. Dengan kekuatan Sky Prophone Realm-nya, dia awalnya yang terkuat, tapi sekarang, dia yang terlemah. Tapi segera, dia memaksa dirinya untuk tenang dan berteriak, lawan pertempuran klan berikutnya, King Feng Cheng Wanjia, melawan Feng Lincheng, Luo Jia. Begitu suara jatuh, semuanya melihat pintu masuk yang gelap, dan akhirnya giliran kuda hitam dengan perselisihan terbesar dari 100 aliran pemikiran, dan keluarga Luo muncul. Namun, siapapun yang telah menonton 28 pertandingan pertama keluarga Luo tahu bahwa meskipun keluarga Luo kuat, itu berarti sedikit kuat setelahnya. Terakhir kali aku bermain melawan satu sama lain terlalu mengada-ada. Kali ini, puluhan ribu keluarga yang kami temui berada di puncak keberadaan di keluarga kelas 2, dan bahkan ada 3 ahli langit mendalam muda dalam keluarga. Dan mereka akan menjadi yang pertama kelas. Jadi meskipun semua orang menantikan penampilan keluarga Luo, mereka tidak optimis tentang pertempuran keluarga Luo kali ini. Menara Tata. Ada gelombang perkusi lembut. Di mata perhatian semua orang, Luo Yunhai, yang menggunakan kruk, perlahan melangkah ke arena seni bela diri dengan dukungan saudara perempuannya Luo Yunchang. Melihat adegan ini, semua orang terkejut terlebih dahulu, dan kemudian mereka menggelengkan kepala tanpa daya. Penampilan Luo Yunhai, mereka semua telah melihat sebelumnya, pahlawan muda, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Dapat dikatakan bahwa Luo Yunhai, salah satu dari 5 macan Tianyu,
adalah salah satu kekuatan tempur yang sangat diperlukan dalam keluarga Luo. Tapi sekarang, dia terluka secara misterius, jadi situasi keluarga Luo tidak optimis. 20 pria kuat Wanjia yang telah lama berdiri di panggung seni bela diri telah menunjukkan cibiran, dan mereka tampaknya memiliki kesempatan untuk menang. Namun, pada saat ini, sosok yang berjalan di belakang saudara Luo Yunxiang perlahan muncul di depan semua orang. Dan pada saat ini, mata semua pembangkit tenaga listrik dari klan 7 kekaisaran tersapu ke sana. Keluarga yang memiliki musuh dengan Zuo Fan, seperti Gerbang Kaisar dan Netherworld, mau tidak mau melepaskan aura kuat mereka, yang mengejutkan semua orang di sekitar mereka. Pada saat ini, orang-orang tiba-tiba menyadari bahwa dialah yang telah menunggu 7 keluarga. Menjangkau dan dengan lembut memutar cincin guntur di tangannya, membuat ledakan berderak, dan Zuo Fan perlahan melangkah maju dengan santai. Di matanya yang acuh tak acuh, ada sedikit cahaya yang dalam, seolah-olah semuanya tidak ada di matanya. Dengan cara ini, Zuo Fan mengikuti saudara perempuan dan laki-laki Luo Yunxiang, dan dia memasuki panggung dengan senyum yang cukup menawan di sudut mulutnya. Pupil mata tidak bisa membantu tetapi memadat, dan semua orang terkejut, terutama mereka yang tidak mengenal Zuo Fan, bahkan lebih bingung di hati mereka. Siapakah orang tersebut dan mengapa menarik perhatian ke-7 perusahaan tersebut? Melihat sosok yang dikenalnya, Dong Tianba dan Dong Xiaowan membuka mulut mereka karena terkejut. Mereka tidak pernah menyangka akan bertemu Zuo Fan lagi di sini. Terutama Dong Xiaowan, mata yang menatap Zuo Fan penuh dengan warna kompleks, dengan suka, duka, dan sedikit kenyamanan setelah reuni. Sue Dingtian dan Sue Wanlong, ayah dan putra saling memandang sekilas, itu juga penuh kejutan. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa pemuda aneh yang mereka lihat di pegunungan 10.000 binatang akan muncul di sini lagi. Bertarunglah, ke langit, naga ajaib. Pada saat ini, seseorang dari tribun berteriak ngeri, semua orang terkejut, dan sekali lagi fokus pada Zuo Fan. De mata sosok itu sudah bersinar. Dia adalah kekuatan tempur terkuat dari keluarga Luo, naga melonjak yang sejalan dengan 6 naga dan 1 phoenix dari keluarga ke-7. Dengan cara ini, pertempuran keluarga ini layak untuk dilihat. Untuk sementara, mata semua orang lebih bersemangat dari sebelumnya, dan hati mereka penuh antisipasi. Chapter 262 The Confident Chairs. Laopang, jaga baik-baik nona muda di sini. Memasuki lapangan seni bela diri, Zuo Fan menoleh ke pang komandan dan sekelompok penjaga muda, dan berjalan menuju panggung seni bela diri sendirian. Melihat adegan ini, kelopak mata semua orang yang hadir sedikit bergetar. Mungkinkah dia ingin bertarung melawan 20 orang terkuat sendirian? Tetapi memikirkan nama panggilan yang dia bagikan dengan Li Ulong dan Yi Feng, itu benar-benar lega, dan bahkan ada sedikit kegembiraan. Orang-orang ingin melihat seberapa kuat keberadaan pemuda yang telah membuat 7 keluarga ini begitu penting adalah dengan usahanya sendiri. Saudara Zuo, ayolah. Sue Ningxiang melambai kepada Zuo Fan, mengangkat wajahnya yang bersemangat, dan bersorak keras. Tubuhnya agak stagnan, Zuo Fan menoleh untuk melihat ke arah Sue Ningxiang, tersenyum sedikit, dan melambaikan tangannya dengan lembut. Dong Xiaowan, yang juga ke arah ini, hanya mengangkat tangannya untuk bergerak, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada bayangan dirinya di mata Zuo Fan. Dia tersenyum pahit di dalam hatinya dan berkata kepada Sue Ningxiang, "Ninger, apakah kamu akrab dengan Brother Zuo?" "Iya, dia menyelamatkan hidup keluarga kami."
Sue Ningxiang mengangguk dan tersenyum, tetapi segera menyadari wajah tertekan Dong Xiaowan, dan dia merasa sedikit diturunkan kepala, bergumam, Saudari Waner, maafkan aku. Bukan apa-apa, dia tidak melihatku di matanya. Dong Xiaowan menggelengkan kepalanya, sedikit kepahitan di matanya. Pada saat ini, patriark keluarga Dong tampaknya baru saja memperhatikan sesuatu, dan memandang Dong Tianba dan bertanya-tanya, mungkinkah pemuda ini adalah? Mengangguk sedikit, Dong Tianba menghela nafas. Adiknya adalah cinta tak berbalas sejak Huayucheng. Orang tidak pernah memandangnya dengan mata lurus dari awal hingga akhir, tetapi hatinya telah tergantung pada orang lain dan tidak dapat jatuh. Aku benar-benar tidak tahu apakah itu bodoh atau bodoh. Suamiku, ayo kalahkan mereka semua. Pada saat ini, lokasi gedung Huayu, teriakan yang bergema di seluruh dunia, bergema di telinga semua orang. Xiao Dandan melambaikan tangannya dengan penuh semangat, seolah-olah dia takut Zhuo Fan tidak bisa melihatnya, wajahnya merah karena kegembiraan. Zhuo Fan mengangkat dahinya dan menghela nafas tanpa daya. Mengapa idiot ini juga datang? Apakah benar-benar tidak ada seorang pun di menara Huayu? Dengan kekuatan kecilnya, bisakah dia benar-benar mewakili Huayu Lao dalam 7 pertempuran terakhir? Jangan menjadi umpan meriam. Tiba-tiba menarik Xiao Dandan di belakangnya, pembawa acara Peony memarahi, kamu gadis kecil, mengapa kamu tidak tahu bagaimana cara bersikap pendiam? Bagaimana kamu bisa terlihat seperti gadis besar dengan bunga kuning? Bagaimanapun, suamiku dan aku punya janji sebelumnya. Dan dia harus bertanya padaku cepat atau lambat. Mencibir tanpa terkendali, Xiao Dandan mengangkat lehernya dan bersikeras pada pendapatnya sendiri. Dengan enggan menggelengkan kepalanya, pembawa acara Peony menghela nafas sedikit. Oh, anak ini, iblis tercengang. Di sisi lain, Xie Tianyang tertawa keras. Sue Ningxiang ada laporan kecil, Ninger, lihat, anak ini hanya wortel besar. Tidak butuh banyak waktu, jadi aku mengundang yang lain. Dan aku membuktikan bahwa mereka berciuman dalam tampilan penuh. Xie Tianyang tersenyum diam-diam di dalam hatinya. Dan akhirnya menggunakan trik memaksa Zhuo Fan untuk mencium Xiao Dandan di Huayu Lao. Sue Ningxiang melirik Zhuo Fan di kejauhan, menyilangkan jarinya dan berkeliling, merasa bingung. Entah bagaimana, hatinya selalu tidak nyaman. Orang-orang di auditorium semua berubah menjadi pandangan yang ambigu di Zhuo Fan. Anak ini cukup baik. Setelah menginjak keluarga ketujuh satu persatu, setelah membuat banyak kebisingan kemanapun dia pergi, dia masih memiliki energi yang cukup untuk menjemput gadis dan bersenang-senang. Mulai sekarang jangan panggil naga iblis langit, sebut saja naga iblis hati bunga. Stuart Zhuo, kamu sangat romantis dan ramah, kamu penyayang di mana-mana. Tiba-tiba, aku tidak tahu kapan, Luo Yunxiang tiba-tiba muncul di belakang Zhuo Fan. Qiao tersenyum dan menatapnya. Tapi di mata yang tersenyum itu, sepertinya ada gumaman niat membunuh yang mengalir. Tanpa sadar mengangkat alisnya, Zhuo Fan mengangkat bahu acuh tak acuh. Aku baru saja melakukan apa yang harus aku lakukan. Sisanya dipaksa oleh situasi dan di luar kendali aku. Oh, dipaksa oleh situasi? Kelopak mata Luo Yunchang berkedut sedikit, dan kilatan mata yang sempit melintas di pupilnya. Dan tangannya perlahan menyentuh pipinya. Zhuo Fan tertegun, apa yang akan kamu lakukan? Ini juga, dipaksa oleh situasi. Sudut mulutnya sedikit terangkat membentuk lengkungan yang aneh. Luo Yunchang memandang dengan penuh kasih sayang.
Zuo Fan tiba-tiba berjinjit dan mencium dalam-dalam. Tiba-tiba, Zuo Fan merasakan sapuan lembut di antara bibirnya. Sebelum dia bisa merasakannya, Luo Yunchang tersipu dan pergi. Hanya saja sorot matanya seperti mata air, yang akan segera mencair. Stuart Zuo, ayolah. Luo Yunchang mengedipkan matanya, dan kemudian memandang dengan provokatif ke arah menara Huayu. Kedua tinjunya diremas dengan tajam, mata Chu Qingcheng seperti menghembuskan api, dan giginya digigit. Bahkan nenek di sampingnya mendengar gerakan itu dan mau tidak mau menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Xiao Dandan tidak bisa menahan amarah di hatinya lebih jauh, dan dia akan bergegas keluar untuk bertarung. Untungnya, dia dipeluk erat oleh tuan rumah Peony. Siapa wanita itu, dan mengapa aku harus mencium suami aku secara paksa? Oh, ini adalah urusan keluarga Luo mereka sendiri, dan itu tidak ada hubungannya dengan kamu. Poster asli Peony mendesah bodoh. Xiao Dandan merasa sedih untuk sementara waktu dan menangis. Kenapa tidak masalah, itu suamiku. Xie Tianyang memandang Sue Ningxiang di sebelahnya. Dia lembut dan menyenangkan di hari kerja. Dia sebenarnya perlahan-lahan mengangkat kedua tinjunya, meletakkannya di dadanya, di antara alisnya. Untuk pertama kalinya dia tampak marah, tetapi juga meratap. Aduh, ini benar-benar perang antara seorang pria dan seorang wanita. Tapi mengapa? Ninger yang imut dan imut dalam kehidupan sehari-hariku juga memiliki perasaan akan berperang? Orang-orang di sekitar penonton memandang Zuo Fan dengan lebih ambigu. Di mana naga ajaib? Apakah itu kekasih? Namun, jauh di lubuk hatiku, aku tidak bisa menahan rasa iri, cemburu, dan benci. Itu juga merupakan keterampilan untuk menarik begitu banyak wanita cantik. Penguasa gerbang kaisar, Huang Pu Tianyuan, memandang semua ini dengan dingin. Menyentuh janggut di kedua pipinya, dan cahaya dingin melintas di matanya. Tuan Leng, wanita-wanita ini, siapa dia? Apa kelemahan fatal anak laki-laki itu? Petik 2. Bunga disengaja, dan air mengalir itu kejam. Meskipun wanita-wanita ini sangat terobsesi dengan anak ini, tetapi anak ini mungkin tidak melihat semuanya di mata mereka. Apalagi menjadi tumit Akilisnya. Ini harus diamati sebentar. Mata Leng Wuchang sedikit menyipit, dan cahaya yang dalam melintas di pupilnya. Huang Pu Tianyuan sedikit mengangguk, dan terus memperhatikan gerakan di bawah. Setelah beberapa saat, Zuo Fan menatap pipi merah Luo Yunchang, mengangkat tangannya dan menyentuh dahinya. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Ada yang harus dilakukan, ayolah panggung. Dia menatapnya dengan tajam, dan Luo Yunchang memberinya senyuman sambil mendorongnya. Penampilan menawan semacam itu menyebabkan detak jantung banyak orang menjadi lebih cepat, dan rusa itu menabrak satu sama lain. Zuo Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengabaikannya, menoleh dan berjalan ke atas panggung. Tetapi pada saat ini, dua ki hitam tiba-tiba melintas di depannya. Ketika dia muncul, itu adalah cucu King Mingcheng, yang baru saja di atas panggung untuk mengejutkan semua orang. Keluarga dua. Melihat dua orang ini, hantu dan hantu, Zuo Fan terpana. Dua orang, sesuatu? Jie. Zuo Fan, kamu tidak. Apakah kamu mengenali kita? Pria itu menyeringai sedikit dan mengeluarkan tawa yang berisik, dan wanita itu juga tertawa jahat. Alisnya sedikit berkerut, dan Zuo Fan menggelengkan kepalanya dengan bingung. Maaf, aku telah melakukan terlalu banyak dosa dan tidak dapat mengingat begitu banyak orang. Jika kamu datang untuk membalas dendam, harap tunggu sebentar. Lama,
itu akan membuatmu mati bahagia. Tanda seru petik 2. Jie. Zuofan, kamu masih begitu sombong dan menantang. Tapi sekarang kita berbeda dari sebelumnya. Kamulah yang akan mati sebentar lagi. Pria itu tersenyum aneh. 2 kali lipat sebuah cahaya merah haus darah terpancar dari pupilnya. Zuofan mengangguk dengan jelas, dan dengan samar berkata, aku tahu, aku belum pernah melihat kamu orang yang begitu jelek sebelumnya. Tentu saja kamu telah menjadi berbeda. Kalau tidak, aku pasti akan mengingat kamu. Tanda seru petik 2. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang yang hadir tertawa terbahak-bahak. Termasuk beberapa wanita yang masih saling melotot sebelumnya. Mereka tidak bisa menahan senyum mereka saat ini, dan pertempuran yang pecah langsung berantakan. Hanya pria dan wanita itu, di tengah tawa lucu ini, yang membuat kemarahannya semakin parah. Zuofan, jangan menipu orang terlalu banyak. Tiba-tiba, ada minuman keras lain, dan 2 asap hitam lagi mengalir ke Zuofan. Ketika mereka lahir, itu adalah 2 lelaki tua, keduanya telah mencapai ranah lapisan kelima langit yang mendalam. Namun, wajah itu, seperti pria dan wanita ini, bukanlah manusia atau hantu, dan tidak dapat dibedakan dari bentuknya. Zuofan, sejak pertama kali bertemu denganmu, kami telah diejek dan diejek olehmu. Kami telah jatuh ke titik ini, dan kami semua berterima kasih padamu. Hari ini, kami akan mengambil kepalamu, balas dendam untuk masa lalu. Seorang lelaki tua berkata dengan kejam dengan cahaya dingin di matanya. Pada saat ini, Luo Yunchang mengerutkan kening, mendatangi mereka berempat, membungkuk sedikit, dan berkata dengan bingung, 4 orang, kamu harus membalas dendam pada Zuofan. Kamu harus selalu memberitahu kami di mana kami tersinggung kamu dengan itu. Petik 2. Ella. Hancurkan rumah kami balas dendam, benci pengusiran, tidakkah kamu ingat, senyum dingin, gigi tua itu asli. Luo Yunchang masih terlihat bingung. Namun Zuofan sepertinya sudah menebak alisnya dan mencibir. Oh, ternyata itu kamu. Aku tidak menyangka kamu menjadi hantu seperti itu. Tidak ada cinta untuk hidup, dan aku mencari Lao Su untuk memberi kamu kelahiran super. Kami di sini untuk membunuhmu, masalah besar akan mati. Sebuah cahaya melintas di matanya, dan yang lama pria itu berkata dengan dingin, jelas dia telah membuat keputusan. Mengutuk bibirnya dengan jijik, Zuofan tersenyum tanpa sadar. Bahkan jika kamu ingin membunuhku, kamu harus tahu bagaimana menjadi yang pertama. Sekarang aku harus naik ke panggung untuk menyelesaikan orang-orang itu, dan aku akan melakukannya. Datang kepada kamu ketika aku selesai. Pikiran. Mereka berempat saling memandang, dan mereka semua sedikit mengangguk. Seperti kata pepatah, mengenal diri sendiri, mengetahui lawannya, dan menang dalam segala pertempuran, lebih baik dilihat kekuatannya dulu. Jadi, mereka berempat menyerah satu demi satu, dan Zuofan melangkah ke atas panggung dengan puas. Pada saat ini, 20 pembangkit tenaga listrik di atas panggung sudah bermartabat. Awalnya, mereka memandang Zuofan sebagai 9 tahap penempaan tulang, dan tidak ada yang menakutkan, jadi mereka sangat meremehkannya. Tetapi ketika aku mendengar bahwa dia adalah naga ajaib yang melonjak dengan reputasi yang sama dengan 6 naga dan 1 Phoenix, dia langsung bodoh. Jika orang ini benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan, bagaimana mereka bisa bertarung? Belum lagi keluarga kelas 2 mereka, bahkan jika keluarga kelas 1 datang, mereka pasti akan kalah. Namun, karena mereka sudah di atas panggung,
mereka harus terus bertarung. Bahkan jika kamu kalah, itu tidak masalah. Lagi pula, salah satu tujuan partisipasi mereka dalam kontroversi 100 aliran pemikiran adalah mengandalkan keluarga kekaisaran dan menjadi keluarga afiliasinya. Jadi dalam setiap pertempuran, ini adalah kesempatan untuk kinerja, dan mereka tidak akan mudah menyerah. Pergi ke langit, naga iblis, lama mengagumi nama, ayo. Orang yang dipimpin oleh Wan Jia mengepalkan tinjunya dan siap berperang. Tetapi keringat dingin di dahinya menunjukkan hatinya rasa takut di antara mereka. Lambat. Namun, sebelum perang, Zuo Fan melambaikan tangannya dan tertawa pelan. Keluarga Luo kita harus pergi ke pertempuran terakhir, jadi tidak perlu melakukannya masalah. Satu pertandingan ditentukan untuk menang atau kalah. Semua keluarga kelas 2 dan 3 di sini akan pergi bersama. Jika aku kalah, aku berhenti, aku menang, dan aku langsung menuju pertempuran terakhir dan sejajar dengan 7. Desis. Begitu komentar ini keluar, semua orang tanpa sadar menghela nafas lega. Apakah dia akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan semua keluarga yang datang? Ini terlalu sombong. Untuk sementara, wajah semua keluarga yang hadir sedikit marah. Hanya pejabat senior Yuxiakijia yang melihat ke dalam sana. Karena mereka tahu bahwa kelicikan Zuo Fan sama sekali bukan orang tanpa target.